kemurahan-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan memberkati setiap jiwa kami yang haus dan rindu akan firman Allah. Tuhan berkati hamba dan setiap anak-anak-Mu yang rela mendengarkan, dan biarlah isi hati Tuhan setiap hari kami dengarkan apa yang hendak Kau sampaikan bagi kami untuk kami bawa pulang dan menjadi bekal kehidupan rohani kami. Terpuji dimuliakanlah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke 13. Ayat 13. Paulus ke Antioquia dan Pinisida, di Pinisida. Nah, kita perhatikan bersama. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pinisida. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab Nabi-Nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangan yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap langkah laku mereka di padang gurun, dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah mengatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Nah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini masih ada kaitannya dengan perjalanan Rasul-Rasul, meskipun akan meliputi banyak hal. Kalau kita membaca semuanya, kita membaca kisah para Rasul, kita akan diajarkan atau diingatkan kembali bagaimana perjanjian baru tercatat, bagaimana firman Tuhan dan proses terjadinya atau di awal-awal terbangunnya sebuah kepercayaan ataupun cara hidup mengikut Kristus yang telah dimulai oleh para rasul-rasul itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kita melihat ini juga sebagai bukti bahwa negeri Israel bukan negeri yang baru. Mereka adalah negara yang sudah tua, dan mereka adalah negara yang sudah melalui banyak rintangan. Kemarin saya sudah ingatkan bahwa bangsa ini telah melewati banyak sekali peradaban.
menyertai mereka tujuannya cuma satu. Karena dari bangsa ini pada ayat yang ke-23 juru selamat akan lahir. Jadi juru selamat dibawa melalui bangsa ini, lahir ke dunia ini. Itu bukan sebuah rencana yang tiba-tiba. Itu adalah rencana pemilihan, rencana yang sudah dimulai dari zaman Abraham. Bayangkan 450 tahun. Sampai masa 450 tahun barulah Daud terpilih menjadi raja. Jadi Paulus menggambarkan kepada mereka bagaimana Israel menjadi sebuah negeri di tanah Kanaan. Nah, ketika Paulus diberi kesempatan, Allah Tuhan katanya, kalau ada yang mau engkau sampaikan kepada jemaat ini, kepada umat di sini, silakan. Wah, langsung berdiri. Dengarlah wahai orang saleh, orang Israel yang ada di negeri ini. Dan dia baru menceritakan semua. Jadi tadi kalau kita baca, dia menceritakan yang pertama, siapa Israel. Itu yang diceritakan Paulus tadi. Inilah bangsa Israel, yaitu bangsa yang dibawa Tuhan dari tanah Mesir dengan tangan yang luhur melalui Musa. Dan Tuhan mengawal mereka dengan berbagai cara. Jika Tuhan harus menunjukkan dirinya, harus melakukan mujizat, harus menghancurkan Mesir, Tuhan hancurkan Mesir. Dengan apa lagi? Dengan tulah katak. Dengan apa lagi? Dengan gula gulita. Air menjadi darah. Anak sulung meninggal. Mati semua yang namanya anak sulung. Mesir dibuat menangis. Supaya apa? Supaya mereka melepaskan bangsa Tuhan. Bangsa yang Tuhan kasih ini Tuhan jaga dan Tuhan ajari sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya mereka membawa benih iman yang diberikan dan yang Tuhan lihat pada Abraham. Benih iman itu sudah ada di dalam bangsa ini. Hanya bangsa inilah yang mempercayai, dan hanya bangsa inilah yang diperkenankan Tuhan untuk menerima firman. Firman yang akan menyelamatkan dunia. Baik perkataan Tuhan, baik sang firman, yaitu Yesus Kristus. Nah, ngerti ya? Supaya Yesus Kristus lahir dari bangsa itu, yaitu nabi ataupun seorang raja yang tahta dan kerajaannya menjadi simbol kekuasaan yang tidak berkesudahan. Itu sebabnya dia disebut Yesus anak Daud. Mungkin pernah Tuhan biarkan, tapi Tuhan selalu berkata, aku akan mengembalikanmu dari tempat di mana kau terserak, dan engkau akan menjadi bangsa. Ya, mereka sudah menjadi bangsa, yaitu bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang cerita ini kalau mau dikutbahkan terus-terusan memang menarik cerita. Tapi kita harus menarik sebuah kesimpulan bagi diri kita, bagi bangsa kita, bagi negeri kita, bagi saudara-saudara kita. Boikot, jangan beli produk ini, itu tidak akan membawa apapun bagi kita. Menurut saya itu tidak akan efektif, sebab akhirnya banyak ruginya daripada untungnya. Kenapa? Karena kalau perusahaan itu bangkrut saja, ribuan orang menganggur. Ribuan orang, di mana mereka juga memakai orang-orang yang tanpa melihat agama masuk diserap menjadi tenaga kerja. Jangan-jangan yang paling banyak di situ adalah orang-orang komputer. Itu Israel hancurkan. Lah yang rugi siapa? Inilah bangsa yang peradabannya masih, dia nggak tahu bahwa di Indonesia ada. Tidak jauh boleh lepas dari faktor-faktor penemuan mereka. Nah, kita makanya Tuhan berkata kepada Abraham, barang siapa memberkati engkau akan diberkati, dan barang siapa yang mengutuk engkau terkutuklah dia.
Jadi kemasyuran dan keluhuran nama Tuhan yang diberikan kepada Abraham itu sampai hari kesudahannya, sampai perang akhir zaman, sampai hari kiamat, itu tidak akan bisa diambil dengan mudah. Kalaupun mereka harus menderita, tetapi mereka akan selalu ada. Tuhan Yesus sendiri bilang, engkau dan aku akan duduk bersama-sama untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu murid-murid itu. Dan mereka akan selalu ada. 12 suku Israel yang Tuhan pilih itu akan selalu ada. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan kamilah saksi. Katakan Tuhan kamilah saksimu. Tuhan kamilah saksimu. Atas banyak mujizat-Mu ajaib, segala selalu hadir di tengah umat-Mu. Katakan hidup kami penuh bersih. Setiap wajah yang berseri, hidup kami penuh pujian. Setiap waktu bagi Yesus harapan kami, harapan kami, sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu selamanya. Sekali lagi kita katakan, Tuhan kamilah saksi. Hidup kami penuh bersih. Dengan wajah yang berseri, hidup kami penuh pujian. Setiap waktu bagi Yesus harapan kami, harapan kami, sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya, terpuji namamu selamanya. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah namamu selamanya, Tuhan. Oleh karena besar perbuatan dan rancangan-Mu bagi orang-orang yang sungguh mengasihi.
Bagi orang-orang yang sungguh mengasihi-Mu, Engkau menyediakan jalan yang besar. Meskipun kami tidak mampu melihat bagaimana rencana-Mu saat ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberitakan dan mengajarkan kami bagaimana Tuhan bekerja dan berjalan, bagaimana Tuhan mendidik kami setiap waktu, baik lewat firman Tuhan, baik lewat waktu, baik proses kehidupan yang boleh kami lalui. Tuhan ada di dalam setiap jalan kami, Tuhan ada di dalam setiap pengharapan kami, karena kami tahu bahwa tidak ada yang lebih baik untuk kami jalankan, bahkan tidak ada yang lebih baik untuk kami harapkan di dunia ini selain dari apa yang Tuhan perbuat bagi kami, selain dari apa yang Tuhan perbuat bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini yang mengasihi dan yang mau menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu dan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Bapa, Engkau sertai, biarlah tangan Tuhan memimpin mereka menjalani sebuah kehidupan yang semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Dan anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja, lindungi kaki tangan dan setiap kehidupan mereka agar tidak terjadi celaka dan tidak ada binasa. Jauhkan semua anak-anak-Mu dari penyakit, jauhkan seluruh anak-anak-Mu dari masalah-masalah, dan berkati setiap ketaatan mereka, berkati setiap ketulusan hati, berkati setiap pengorbanan mereka, berkati setiap kerelaan mereka untuk melakukannya di hadapan-Mu, melakukan firman-Mu dan menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu sebagian dari kebenaran yang mengajari kami untuk mengingatkan betapa Tuhan kuat kuasa Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Sebelum kami melalui satu hari lagi, Tuhan sertai kami. Berikan kami pengertian dan pengetahuan untuk menjalani kehidupan dengan sungguh tunduk di hadapan Tuhan, tanpa menyombongkan diri atau menyombongkan setiap badan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama hidup untuk Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan terima berkat dan kemurahan dan kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan.
ini sampai selamanya. Haleluya. Amin.